Selama proses kehamilan, seringkali ibu hamil menjadi pemilih dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dikonsumsinya. Hal ini tak lain karena adanya dorongan pikiran pada kebanyakan ibu hamil untuk mencukupi kebutuhan gizi selama mengandung demi tumbuh kembang buah hati yang sudah dinanti kelahirannya. Maka tak heran, seringkali ibu hamil menambah porsi makannya karena beranggapan jika sedang berbadan dua, makannya pun juga harus double. Kecukupan gizi pada ibu hamil menjadi penting untuk menghindari komplikasi yang mungkin terjadi saat masa kehamilan. Ibu hamil yang kekurangan gizi dapat menimbulkan dampak serius pada kesehatan janin yang dikandungnya serta berpengaruh pada tumbuh kembang anaknya ketika sudah dilahirkan nanti. Selain itu, ibu hamil yang kekurangan nutrisi pada saat pembuahan juga meningkatkan resiko terjadinya keguguran. Lantas, seberapa esensialkah pemenuhan gizi bagi ibu hamil? Simak penjelasan konsultan gizi berikut ini. Sebenarnya tidak hanya penting untuk ibu hamil dan tumbuh kembang anak. Keseluruhan daur kehidupan itu butuh gizi. Baik mau lansia, mau pralansia, itu juga tidak lepas dari kebutuhan gizi. Namun di sini untuk golongan-golongan rentan seperti ibu hamil, anak, mereka yang membutuhkan nutrisi yang lebih dibandingkan kalau seperti kebutuhan kita. Nah, jadi kayak ibu hamil, dia butuh nutrisi untuk perkembangan dirinya sendiri, juga untuk janinnya. Sedangkan untuk anak ini ada masa golden period untuk pertumbuhan, dari sejak ketemunya sel telur sama sperma, kemudian tumbuh menjadi janin, dia butuh nutrisi yang cukup. Karena perkembangan janin di sini kan irreversible, tidak bisa dibolak-balik. Jadi pada saat nutrisi, pada saat hamil tidak tercukupi, ada beberapa yang bisa memicu misalnya kelainan seperti itu. Nah itu kita tidak bisa menyebabkan satu persatu penyebabnya seperti apa gitu, tidak bisa gitu. Sedangkan untuk ibu menyusui sendiri juga sama. Dia ketika masih masa menyusui, dia mengkonsumsi makanan atau zat gizi itu untuk dirinya maupun untuk bayinya. Karena produksi ASI ini juga tergantung dari asupan yang dia makan. Kalau dia sudah lahir menjadi anak, dia pertumbuhannya pesatnya masih sampai usia 2 tahun. Jadi ada 1000 HPK dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Lah bukan berarti 2 tahun nanti nggak tumbuh lagi. Nah di sini juga pentingnya optimalisasi gizi pada masa golden period ini. Setelahnya juga harus menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Sudah sangat jelas, nutrisi ibu hamil merupakan salah satu faktor penentu kesehatan ibu dan janin. Begitu juga nutrisi saat menyusui. Lalu, adakah perbedaan gizi yang harus dipenuhi ibu ketika mengandung dan saat menyusui? Untuk ibu hamil trimester 1 dan trimester 2 ini mungkin awal-awal kehamilan akan berbeda dengan kebutuhan nutrisi ketika di akhir-akhir kehamilan. Dari segi porsinya juga akan lebih banyak di masa janinnya semakin besar, karena semakin besar ukuran janin berarti dia kebutuhan nutrisinya juga akan meningkat, termasuk juga ibunya. Karena kebutuhan gizi ini juga dipengaruhi berat badan juga. Otomatis kalau ibu hamilnya semakin tua, otomatis kan berat badannya juga akan meningkat seiring dengan pertumbuhan janin. Kalau untuk ibu menyusui dengan ibu hamil trimester 3 hampir sama untuk kebutuhan nutrisinya. Tapi kalau awal kehamilan di sini ada proses pembentukan. Nah, itu ada nutrisi-nutrisi yang harus digarisbawahi. Seperti asam folat, ini sangat penting untuk pembentukan organ-organ tubuh seperti itu. Dan semuanya tetap tidak hamil pun sebenarnya juga butuh nutrisi yang banyak, yang macam-macam bervariasi. Cuman ketika ada masa kehamilan, menyusui ada beberapa mineral-mineral tertentu dan protein itu yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan kita biasa.
yang kita makan itu sebenarnya memang sudah banyak nutrisi yang ada di dalam makanan itu. Semakin bervariasi makanan akan semakin bagus. Kalau sampai tidak terpenuhi, misalkan dia di masa kehamilan, di mana pada saat itu dia pembentukan organ tubuh, pembentukan fungsi-fungsi tubuh, kalau dia tidak tercukupi, tadi sudah saya sampaikan, kalau pertumbuhan janin di dalam kandungan itu irreversible, artinya tidak bisa dibolak-balik lagi. Ketika sudah kurang, akan ada apa ya istilahnya, mungkin kelainan seperti itu. Cuman permasalahannya yang membuat masyarakat itu tidak paham, karena kan kita nggak bisa lihat ketika kita makanannya kurang, zat gizinya kurang, nggak bisa terlihat dengan mata telanjang. Artinya aku cukup apa urung ya, bisanya hanya mengkontrol misalkan bagaimana kenaikan berat badannya, misalkan seperti terjadi anemia pada ibu hamil kalau kekurangan gizi, karena kebutuhan zat besi pun dia meningkat. Kalau tidak tercukupi, otomatis dia terjadi anemia. Apa efeknya anemia? Akan sangat besar sekali. Ketika persalinan, dikhawatirkan ibu hamil yang anemia ini bisa terjadi perdarahan. Dan yang kita tahu, perdarahan itu juga bisa menyebabkan kematian. Secara nggak sadar, sebenarnya itu bab hanya sepele, bab makan, tapi ternyata luar biasa. Termasuk nutrisi yang tidak cukup, mineral-mineral kayak zinc, asam folat. Kadang-kadang ada beberapa jurnal yang menjelaskan kekurangan zinc bisa menyebabkan bibir sumbing, kemudian VSD, seperti itu. Nah, walaupun tidak terbukti, karena nggak mesti yang kita kan nggak kelihatan ya kekurangan zinc itu piye toh cirine, itu kan nggak. Untuk yang mineral itu karena kekurangannya jumlahnya sedikit tapi efeknya luar biasa. Lah, memang ada banyak faktor, bukan berarti yang jantungnya bocor hanya kekurangan itu, ada banyak hal, tapi salah satunya bisa memicu. Jadi ketika terjadi kekurangan, otomatis berefek pada kesehatannya maupun pertumbuhan untuk janinnya juga. Gitu. Nah, kita sudah sama-sama tahu nih bagaimana pemenuhan gizi yang baik bagi ibu hamil dan menyusui. Kalau pemenuhan gizi untuk tumbuh kembang anak sendiri, kira-kira bagaimana ya? Kalau mengenalkan MPASI untuk kebutuhan anak, gizi anak ketika baru lahir, dia sudah tercukupi dari ASI. Dengan catatan, ibunya juga harus mempunyai asupan yang bagus. Itu nyusoni kalau asupan ibunya nggak cukup, ASI yang dikeluarkan juga kualitasnya kurang optimal untuk pertumbuhan bayinya. Dan ASI ini sudah cukup memenuhi kebutuhan bayi sampai usia 6 bulan. Karena setiap hari kandungan gizinya berbeda sesuai dengan kebutuhan bayinya. Baru setelah 6 bulan anak bisa dikenalkan MPASI. MPASI ini bisa langsung, istilahnya ada 4 bintang ya, artinya langsung menu lengkap. Namun teksturnya yang harus diperhatikan. Ketika mengenalkan makan, nggak mungkin langsung kita kasih nasi kan? Ya, tetap harus bertahap dari makanan saring, kemudian makanan lumat, kemudian mungkin tim, baru bertahap ke nasi. Maksudnya makanan biasa, padat. Walaupun karbohidrat nggak hanya dari nasi, bisa dari kentang, bisa dari roti, bisa dari umbi-umbian, seperti itu. Nutrisi yang harus diberikan, semuanya sudah bisa masuk. Makanya untuk MPASI awal, biasanya untuk kebutuhan lemaknya, kalau zaman dulu orang tua misalkan dibikinkan kayak bubur sumsum misalnya, itu kan cuma tepung tok, hanya karbohidrat. Tapi untuk ilmu yang sekarang harus memenuhi semua kebutuhan nutrisi. Jadi ada karbohidratnya, kemudian ada sumber proteinnya, mau tempe, mau tahu, mau dari produk hewani. Yang penting anaknya tidak terjadi alergi. Kemudian dari kebutuhan lemak bisa ditambahkan minyak nabati, atau mungkin kaldu. Nah, itu kan juga ada lemaknya. Atau mungkin ditambahkan mentega yang butter yang tanpa rasa. Karena untuk 6 bulan pertama belum diberikan bumbu nambah rasa. Jadi anak dikenalkan makan sesuai dengan cita rasa asli makanannya. Manisnya ya mungkin dari wortelnya, atau mungkin dari ketika dikasih buah misalkan apel, bisa seperti itu. Jadi harus sudah menu yang lengkap dengan tekstur yang menyesuaikan.
ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, ada sumber lemaknya, ada sumber vitamin dan mineralnya. Jadi bisa ditemukan. Kalau sumber makanan pokok kan bisa tadi kentang, umbi-umbian, kemudian sagu, tergantung daerahnya nggih. Atau mungkin dari nasi, tepung-tepungan nggih. Kemudian untuk yang dari protein, ada protein hewani, ada protein nabati. Nabati biasanya kan kita tempe tahu, boleh juga pakai kacang-kacangan seperti kedelai, kacang merah, itu adalah sumber protein nabati. Untuk sumber protein hewani bisa daging sapi, segala macam ikan, daging ayam, atau mungkin seafood nggih. Tapi biasanya untuk anak-anak di awal perkenalan untuk produk seafood itu kan protein tinggi, kadang-kadang bisa menimbulkan alergi. Kalau instan menikah kan satu ada penambah rasanya, kemudian yang kedua dia juga ada pengawet. Takutnya, khawatirnya ketika tidak jeli melihat label, kok jangan-jangan malah kadaluarsa. Tapi kalau kita menyiapkan dari bahan fresh, kita benar-benar tahu kualitas daging yang fresh, kemudian sayuran yang benar-benar fresh, dan di situ anak juga mulai belajar untuk mengenal bahan makanan supaya lidahnya ketika nanti dia besar, kalau sudah dibiasakan instan kan nggak tahu ini rasa wortel ASI yang seperti apa. Yang instan kan pasti sudah mix semua. Kalau yang kita siapkan minimal kan kita juga bisa memberikan anak meskipun belum bisa ngomong, tapi kan dia sudah ada, kalau kita menstimulasi adik ini wortel itu seperti ini loh rasanya, kayak gitu kita bisa mengenalkan itu sambil memberikan membisiki seperti itu untuk anak. Penyebab kematian anak terbesar selalu berkaitan dengan kekurangan gizi. Ibu yang mengalami kekurangan gizi saat masa kehamilan disertai anak yang kekurangan gizi di 2 tahun pertamanya nampaknya sangat berdampak besar bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental anak. Salah satu masalah kekurangan gizi pada anak yang cukup menjadi perhatian pemerintah Indonesia saat ini adalah stunting. Stunting sendiri adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Penyebab stunting dapat dipengaruhi oleh status gizi ibu pada masa remaja dulu. Apakah kebutuhan nutrisinya kurang atau tidak? Juga kebutuhan gizi saat proses mengandung. Jika dilihat dari faktor ini, maka bayi yang lahir pun juga berpotensi mengalami BBLR atau berat badan lahir rendah, serta prematur. Betul, faktor keturunan itu mempengaruhi, tetapi itu yang kesekian kalinya. Kalau ternyata menurut penelitian bapak ibunya pendek pun dengan nutrisi yang bagus, stimulasi yang bagus dari awal, anaknya akan lebih tinggi dari bapak dan ibunya. Selain itu ada penyakit penyerta juga bisa menyebabkan stunting. Anak-anak dengan Down syndrome itu rata-rata stunting. Karena memang Down syndrome sendiri kan juga dia tumbuhnya kadang-kadang memang tidak optimal. Nah itu yang menyebabkan berat badannya nggak naik, tinggi badannya nggak naik, berlangsung berbulan-bulan, akhirnya menyebabkan gagal ginjal. Untuk memperbaiki menjadi langsung normal tidak semudah membalikkan telapak tangan istilahnya, enggak. Artinya misalkan Bu saya ketemu stunting, tak kasih nutrisi yang bagus, tapi minimal kalau sudah stunting yuk ojo semakin stunting lagi ya. Jadi nutrisinya minimal sesuai dengan kebutuhannya dia, jadi dia menyesuaikan dengan grafiknya dia sejak awal. Karena masing-masing anak kan punya pola ya, pola grafik pertumbuhan anak itu kan
dedel terus agak landai ketika usia di 1 tahun ke atas. Nah, untuk anak-anak stunting ini kalau bisa dikejar di bawah 2 tahun ini akan lebih bagus dibandingkan anak yang 5 tahun sudah stunting. Artinya akan lebih cepat pemulihannya untuk anak-anak di bawah 2 tahun. Bukan berarti yang 5 tahun nggak bisa, ya bisa, tapi lebih lama. Nah, untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, ternyata menjaga pola makan saja tidaklah cukup. Perlu adanya pola asuh yang baik serta sanitasi lingkungan yang bersih. Selain perkembangannya, juga dari segi adab sejak dini, ilmu secara ilmu dia asah asi asuh secara pola asuhnya, bagaimana menstimulasi anak-anak kita secara psikis. Misalkan anak yang tumbuh di keluarga yang rame, artinya yang ibunya menstimulasi dengan banyak mungkin ngomong, mungkin anaknya juga akan lebih cepat bisa ngomong. Tapi kalau ibunya diem, ya anaknya juga akan pendiam karena tidak ada stimulasi di situ. Termasuk dia diajarkan untuk mungkin sopan sama orang yang lebih tua, itu sejak dini, bukan hanya ketika nanti dia saat sekolah atau PAUD nih. Jadi sejak dia masih bayi pun sudah dikenalkan itu dengan metode yang sesuai dengan umurnya, seperti itu. Jadi nggak hanya melulu anak dikasih makan kenyang selesai. Jadi perkembangan di sini sangat banyak faktornya, baik dari segi psikis, lingkungan sosialnya, lingkungan keluarganya, lingkungan pertemanannya, seperti itu. Kecukupan gizi sangatlah penting diperhatikan bukan hanya untuk ibu hamil dan anak saja, melainkan semua jenjang usia memerlukan gizi yang seimbang agar menciptakan performa tubuh yang optimal. Terkhusus untuk calon orang tua maupun yang sudah memiliki anak, mulailah siapkan nutrisi yang baik bagi Anda dan buah hati Anda dari sekarang. Karena kamu kelak adalah apa yang kamu makan sekarang.